Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ananda, NIM D02204116 dari kelas Kesehatan dan Keselamatan Kerja Informatika B angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perundang-undangan kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut K3. Latar belakang. ILO atau International Labour Organization atau sama dengan Organisasi Buruh Internasional, yaitu salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan antara lain melalui 1. Adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Yang kedua, penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. 3. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung tempat kerja. Adapun dasar hukumnya, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Adapun dasar hukum lanjutannya, yaitu 1. Permenaker Nomor 1 Tahun 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Yang kedua, Keputusan Bersama Menaker atau Menpu Nomor 174 Men tahun 1986 dan nomor 104 KPTS tahun 1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan konstruksi. Yang ketiga, PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, Permen PU nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman sistem manajemen K3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 2 berisi tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Bab 4, Pembinaan Perlindungan Kerja. Pasal 9, tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pasal 10, pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup: pertama, norma keselamatan kerja. Yang kedua, norma kesehatan kerja dan higien perusahaan. Yang ketiga, norma kerja. Yang keempat, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Adapun pada bab 5, hubungan ketenagakerjaan, pasal 11 mencakup dua hal, yaitu yang pertama, tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja. Yang kedua, pembentukan perserikatan tenaga kerja dilakukan secara demokratis.
Pasal 12 berisi tentang perserikatan tenaga kerja berhak mengadakan perjanjian perburuhan dengan pemberi kerja. Pasal ke-13, pengguna hak mogok, demonstrasi, dan lockout diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 14, norma pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan perburuhan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 15, pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungan sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Bab 1 tentang istilah-istilah. Adapun isinya yaitu Pasal 1 Ayat 1. Tempat kerja. Tempat kerja ialah ruangan atas lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di ruang kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan sesuatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya yang diperinci dalam pasal 2. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Pasal 1 ayat 2. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Pasal 1 ayat 6. Ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi dan ditaatinya undang-undang ini. Sekian video penjelasan tentang ruang lingkup perundang-undangan kesehatan dan keselamatan kerja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.